Jangan menyerah. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16. Ketika berkunjung ke Rumah Sakit Angkatan Darat Udayana di Denpasar, saya melihat ada tulisan yang dikutip dari amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika ia mengikrarkan sumpah anggota pimpinan tentara di hadapan Presiden Panglima Tertinggi APRI di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 1945. Ada kalimat-kalimat yang menarik perhatian saya yang berbunyi, meskipun kamu mendapat latihan sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah. Kalimat-kalimat itu bukan hanya sekedar amanat seorang jenderal, tapi betul-betul dibuktikan oleh Jenderal Sudirman ketika ia dengan giginya memimpin perjuangan gerilya pada masa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948-1949. Padahal saat itu ia sedang menderita TBC dengan kondisi paru-paru sebelah kanan yang mengempis. Keadaan yang terbalik terjadi dalam Bilangan 13, yaitu ketika ke-12 pengintai bangsa Israel kembali dari pengintaian tanah Kanaan selama 40 hari. Ke-12 orang pengintai memberikan laporan yang sama mengenai keadaan tanah Kanaan. Namun 10 orang dari mereka menyimpulkan bahwa bangsa Israel tidak dapat maju menyerang bangsa Kanaan sebab bangsa Kanaan lebih kuat daripada bangsa Israel. Meskipun Yosua dan Kaleb mencoba untuk menguatkan hati bangsa Israel, namun kesimpulan dari 10 orang pengintai itu telah membuat mereka menyerah dan bahkan menimbulkan pemberontakan bangsa Israel. Amsal 24 ayat 16 secara tegas menyatakan bahwa orang yang benar adalah orang yang tidak menyerah. Sebab sekalipun ia berkali-kali terjatuh tetapi ia selalu bangun kembali. Kisah ke-12 pengintai itu menunjukkan bahwa meskipun mereka sama-sama orang Israel, sama-sama dipimpin oleh Musa dan menyaksikan sendiri kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, namun ternyata hanya Yosua dan Kaleb saja yang tidak mau menyerah dan masih percaya bahwa mereka dapat mengalahkan bangsa Kanaan. Seperti kisah para pengintai, itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak selamanya kita mengalami keadaan-keadaan yang indah dan nyaman sesuai harapan kita. Kadangkala kita harus melalui badai kehidupan dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan hubungan kita. Saat keadaan menjadi buruk dan kita mengalami kejatuhan, maka kita memiliki pilihan. Apakah kita akan menyerah ataukah kita akan kembali bangkit? Jangan menyerah. Ayo bangkit kembali.